Dilansir dari buku statistik PNS tahun 2021, per tanggal 30 Juni 2021 jumlah PNS di Indonesia sebanyak 4.081.824 orang yang terdiri dari 2.143.065 wanita atau 53% dan 1.938.759 pria atau 47%. 77% dari mereka bekerja di instansi pemerintah daerah, sedangkan 23% sisanya di instansi pemerintah pusat. Sekitar 11% menjadi jabatan struktural, 51% menduduki jabatan fungsional, dan 38% menduduki jabatan pelaksana. Sejak 2016, PNS terus mengalami penurunan, akan tetapi tiap tahunnya jutaan orang berjibaku pada seleksi tes calon pegawai negeri sipil atau tes CPNS. Mereka berjuang agar bisa lolos menjadi abdi negara. Sederet fasilitas yang diberikan dari negara bagi masyarakat yang bisa menjadi PNS, yaitu mulai dari mendapat tunjangan pensiun, tunjangan kinerja, serta fasilitas kesehatan. Ternyata pekerjaan sebagai abdi negara sudah ada sejak awal kemerdekaan. Seperti apa ceritanya? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Dari catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, PNS sudah ada sejak tanggal 25 September 1945. Hal itu diumumkan oleh Kasman Singodimedjo selaku Ketua KNIP. FYI, KNIP adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi, di awal kemerdekaan, lembaga pemerintah belum selengkap seperti saat ini. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden dibantu oleh sebuah lembaga bernama Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kasman Singodimedjo selaku Ketua KNIP mengumumkan bahwasanya para pegawai Indonesia dari segala jabatan tetapkan menjadi pegawai negeri Republik Indonesia. Kasman menambahkan, para pegawai negeri ini adalah abdi negara yang siap menumpahkan jiwa dan raganya untuk kemajuan NKRI. Demi kemajuan dan penyempurnaan pegawai negara, dibentuklah sebuah kantor urusan pegawai yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. Kantor urusan pegawai saat itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Di era Orde Lama, dengan keadaan konstitusi yang saat itu masih berubah-ubah, mengakibatkan keadaan negara menjadi tidak stabil. Maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 sebagai dasar hukum pengaturan pegawai negeri. Masa Orde Baru atau pada saat Presiden Soeharto, dibentuklah organisasi pegawai yang bernama Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat Korpri. Dilansir dari Detik Finance, di era kepemimpinan Presiden Soeharto, kinerja PNS sangat disoroti karena dinilai menjadi alat politik pemerintahan. Korpri dibentuk melalui keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Setelah adanya reformasi, di tahun 1998 terjadi perubahan paradigma kepemerintahan, di mana sebelumnya PNS dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah, berganti menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik. Hal ini sebagai upaya agar PNS bisa menjadi aparatur negara yang profesional dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi anggota Parpol Junto PP Nomor 12 Tahun 1999 menyebutkan bahwa PNS yang telah menjadi anggota atau pengurus Parpol dianggap telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusan dihapus secara otomatis, dan PNS yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mengajukan kepada atasan sesuai peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Lalu PNS tersebut akan mendapat uang tunggu selama 1 tahun, dan apabila tetap ingin melanjutkan
untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka PNS tersebut akan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai batas usia pensiun. Sejak era reformasi, Korpri telah menetapkan diri mereka menjadi organisasi profesi yang netral dan tidak berpihak kepada parpol tertentu. Hingga kini, soal aturan dan tata tertib PNS sendiri terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dilansir dari Detik Finance, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lah yang menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014. Demikian video seputar sejarah PNS di Indonesia. Di tahun 2023 ini sudah terkonfirmasi bahwasanya tahun ini ada pembukaan atau pendaftaran tes CPNS yang akan mulai dibuka pada tanggal 20 September 2023. Bagi kawan-kawan yang ingin mendaftar, silahkan persiapkan diri kalian sebaik mungkin beserta syarat-syarat yang harus dilengkapi. Di tahun ini adalah tahun kedua saya untuk mengikuti tes CPNS. Setelah di tahun 2021 belum rezekinya. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini saya dan teman-teman semua yang ikut mendaftar tes seleksi CPNS bisa mengerjakan di setiap tesnya dan bisa lolos. Amin. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Terima kasih juga bagi yang sudah klik tombol like dan subscribe. Apabila ada kritik, saran, atau ide konten yang bisa saya bahas, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.